Adik-adik, selamat pagi. Hai Lausa Lydia. Hai juga Conta. Apa kabar? Baik. Lausa Putra juga baik. Iya. Pastinya adik-adik yang di rumah juga keadaannya juga baik ya hari ini. Dan hari Minggu, hari yang ditunggu-tunggu untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita ibadah, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersaat teduh bersama-sama. Yuk kita bersaat teduh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Contoh kita bacakan bersama-sama ya. Oke, dengan adik-adik yang di rumah. 1, 2, 3. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari
suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari suci dan teduh. Hari suci dan teduh. Nah, adik-adik, yuk tetap bersuka cita. Kita akan memuliakan Tuhan dengan satu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kita ulang ya, Lost Lydia. Adik-adik, papa mama, kita mau katakan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Puji Tuhan, lagu yang sangat luar biasa dan kita akan melanjutkan pujian kita ya Lost Lydia dengan satu lagu yang mengatakan biarpun gunung beranjak, bukit bergoyang, tapi kasih dan cinta Tuhan tak akan beranjak dari hidup kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan gerakannya, lihat Lost Lydia.
gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita ulang dari awal ya pujian ini. Bernyanyi sambil bergoyang, kita memuji nama Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Persembahannya dapat dilakukan dengan dua cara. Adik-adik dapat memasukkan dalam amplop lalu nanti titip ke orang tua yang ke gereja. Atau juga dapat mentransfer ke rekening gereja. Minta tolong mami papi untuk transfer ke rekening gereja. Nah, kita akan angkat satu pujian. Aku bawa dan berikan persembahanku. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku
pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu sampai hari ini. Tuhan, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan, terimalah persembahan kami agar persembahan kami bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, yuk kita berdiri bersama-sama. Kita mau membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau nyanyikan sebuah lagu, Melayani, Melayani Lebih Sungguh. Tuhan lebih dulu melayaniku, melayani kita. Untuk itu kita juga harus mau melayani Tuhan. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini sebagai doa kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Halo adik-adik di rumah, bagaimana nih kabarnya? Pasti baik dan sehat semua ya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin kami dalam ibadah online sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami mengerti firman Tuhan yang disampaikan dan kami boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hai, selamat pagi. Nama saya Mita. Saya seorang dokter gigi. Tahukah kamu apa yang dikerjakan oleh dokter gigi? Betul. Dokter gigi itu bekerja untuk memeriksa dan merawat gigi dan mulut seseorang. Apakah kamu dapat mengerjakan pekerjaan dokter gigi? Tidak. Karena seorang dokter gigi harus belajar tentang ilmu kesehatan dan penyakit pada gigi dan mulut. Sehingga dokter gigi tahu apa yang harus dilakukan ketika ada orang yang mulut atau giginya sedang tidak sehat. Wah, hebat ya Dokter Mita. Dia mau belajar khusus tentang kesehatan gigi dan mulut supaya bisa menolong orang yang sedang sakit gigi atau sedang terkena masalah mulut. Siapa yang mau seperti Dokter Mita? Ada yang mau? Ada yang mau. Tapi ada juga yang nggak mau. Kira-kira kalau besar mau jadi apa ya? Apa cita-citanya? Ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi model, ada yang mau jadi artis. Wah, ada juga tuh mau jadi hamba Tuhan, mau jadi pendeta. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Ternyata adik-adik memiliki cita-cita yang berbeda-beda ya. Tapi kita perlu ingat kalau kita harus tahu bagaimana caranya melakukan pekerjaan itu dengan baik. Oleh sebab itu adik-adik harus rajin sekolah dan sekolahnya harus sungguh-sungguh ya. Oh ya, di Alkitab juga ada loh orang-orang yang mengerjakan tugas yang diberikan oleh Tuhan dengan baik. Mau tahu kisahnya? Yuk dengarkan Duduk yang Baik. Pada masa itu, jumlah jemaat di gereja di Yerusalem bertambah banyak setiap harinya. Petrus, Yohanes, dan murid-murid Yesus yang lain sibuk melayani Allah di antara umatnya. Semua orang mereka layani. Namun, ada beberapa wanita yang suaminya sudah meninggal atau yang disebut sebagai janda tidak mendapatkan pertolongan dari gereja. Padahal gereja memiliki kewajiban untuk memelihara janda-janda miskin itu sebab mereka tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Lalu Petrus, Yohanes, dan beberapa pemimpin gereja lainnya memanggil seluruh jemaat untuk berkumpul bersama. Kami sibuk berkhotbah dan mengajarkan firman Allah. Tidaklah benar jika kami berhenti mengajar, berkhotbah, dan berdoa. Jadi, pilihlah 7 orang dari antara kalian untuk melayani janda-janda dan memastikan mereka mendapatkan makanan bagian mereka. Selanjutnya, jemaat memilih 7 orang yang penuh dengan Roh Kudus dan hikmat untuk memperhatikan janda-janda dan mereka yang membutuhkan. Mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Ketujuh orang ini kemudian berdiri di hadapan Petrus, Yohanes, dan para pemimpin gereja lainnya.
Mereka semua mendoakan dan menumpangkan tangan ke atas 7 orang ini untuk menunjukkan bahwa Allah telah memberikan pekerjaan khusus untuk mereka lakukan. Petrus, Yohanes, dan semua orang di gereja menjadi senang karena ke-7 orang itu melakukan apa yang Allah tugaskan, yaitu menyediakan makanan untuk janda-janda yang kelaparan dan juga memperhatikan mereka dengan baik sehingga mereka tidak kelaparan lagi. Akhirnya kebutuhan umat Allah telah terpenuhi dan gereja pun juga terus bertumbuh. Wah, hebat ya mereka semua. Allah memberikan kemampuan kepada Petrus, Yohanes, dan rasul-rasul lainnya untuk mengajarkan firman Tuhan. Dan Allah juga memberikan ke-7 orang itu pekerjaan untuk memperhatikan janda-janda yang miskin. Allah ternyata memakai mereka secara berbeda-beda ya dalam melayani Tuhan. Dan mereka semua mengerjakan pelayanan itu dengan baik. Nah, adik-adik di rumah, siapa yang mau melayani Tuhan? Ayo angkat tangan. Siapa yang sudah melayani Tuhan? Wah, hebat, ternyata banyak adik-adik yang sudah melayani Tuhan. Tapi itu kenapa ada adik-adik yang sedih? Kenapa? Ada apa? Gak bisa menyanyi, gak bisa berdoa, malu, takut. Adik-adik, kita melayani Tuhan itu tidak hanya menyanyi saja, tidak hanya berdoa di depan teman-teman, tapi kita juga bisa melayani Tuhan dengan cara yang lain, yaitu dengan mengasihi sesama kita. Allah juga memakai kita dengan berbeda-beda loh untuk melayani sesama kita. Seperti cerita yang tadi, ke-7 orang yang dipilih tadi itu melayani Tuhan dengan cara memperhatikan janda-janda yang miskin. Kita juga bisa loh melayani Tuhan dengan memperhatikan teman kita yang sedang sedih. Kalau ada teman kita yang sedang dalam kesusahan, kita juga bisa tolong. Tidak hanya teman-teman kita saja loh yang kita tolong. Ketika papa, mama, kungkung, popo, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di rumah kita, sedang membutuhkan pertolongan dan kita menolong mereka, itu berarti kita juga melayani sesama loh. Ketika ada yang sedih, kita hibur. Ketika ada yang sakit, kita doakan. Ketika kita melihat mama kita sedang sibuk, kita itu bisa bantu dan tolong dengan membersihkan kamar, merapikan kasur dan buku-buku kita. Nah, itu adik-adik, kita sudah menolong dan kita sudah melayani sesama kita. Ingat adik-adik, ketika kita melayani sesama kita, kita juga sedang melayani juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita juga perlu ingat ketika kita melayani, kita tidak boleh ngomel-ngomel, kita tidak boleh bersungut-sungut, tapi kita harus melakukan semua itu dengan semangat dan sukacita dan juga dengan penuh kasih, seperti ketika adik-adik mengasihi diri sendiri, seperti yang tertulis dalam Alkitab dalam Galatia 5 ayat 14b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayo dicatat, terus dibuka Alkitabnya, kita baca bersama-sama karena ini akan menjadi ayat hafalan kita hari ini. Di mana? Di Galatia 5 ayat 14b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini ayat hafalan untuk semua kelas ya. Nah, sudah dicatat. Sekarang kita mau melakukan aktivitas. Kita mau membuat malaikat kecil.
Adik-adik jangan lupa ya, ayat hafalannya dihafalkan, lalu aktivitasnya dikerjakan. Setelah itu jangan lupa untuk kirim ke Lause Komselnya. Ingat ya, ingat, jangan lupa. Yuk kita berdoa mengakhiri firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin dan memberkati kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bisa melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa ayat hafalannya dan juga activity diserahkan kepada Lause Komsel. Oh iya adik-adik, hari ini ada persembahan kesaksian talenta dari Kiva Kelas Faith. Dengarkan dan lihat, Tuhan Yesus memberkati. Wow, puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat indah hari ini juga ibadahnya membuat kita bersuka cita. Bahkan hari ini kita sudah menyaksikan talenta dari Kiva Kelas Faith. Yuk adik-adik kita mau ucapkan terima kasih untuk semua Lause dan teman-teman yang sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih Lause, terima kasih teman, Tuhan Yesus memberkati. Good. Adik-adik dan juga papa mama yang ada di rumah, yuk sama-sama kita dalam sikap doa, kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus menerangi kehidupan kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah hari ini telah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.